Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita, nikmat sehat, nikmat taufik dan hinayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Selanjutnya, selawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Seva Aprilia Marani, menyampaikan sedikit ceramah tentang buah kesabaran. Saya yakin teman-teman setiap hari pasti sering merasakan sabar, melakukan sabar, dan bahkan sudah menjadi makanan sehari-hari teman-teman. Seperti contoh, jika teman-teman dinasehatin oleh orang tua, teman-teman tetap diam dan tidak ikut emosi. Contoh lain, ketika teman diejek oleh orang lain, diejek masalah fisik, masalah kepintaran, dan lain-lain, teman-teman tidak boleh emosi dan biarkan Tuhan saja yang membalasnya. Dan contoh ketiga, sabar ketika menahan hawa nafsu. Ketika teman-teman melihat orang lain punya motor yang keren, punya mobil, punya teknologi yang lebih canggih, teman-teman sabar dan teman-teman berniat untuk bekerja demi menggapainya dan tidak ikut-ikutan untuk segera membelinya. Contoh terakhir, di kondisi sekarang, kondisi pandemi, orang tua yang gajinya dipotong, kuliah online, belajar online, sekolah online, kita tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Kita tetap sabar dan menghadapi situasi ini. Baiklah teman-teman, saya akan sedikit membahas tentang buah kesabaran. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Dan menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Ingat teman-teman, sabar adalah pilar kebahagiaan. Karena dengan kesabaran, seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai cobaan. Teman-teman sekalian, sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Karena kesabaran yang sesungguhnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapi demi mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Jadi teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan, ketika tidak mendapat balasan yang setimpal, teman-teman tetap harus sabar dan tidak menyalahkan siapapun. Karena Allah telah menjanjikan apapun dan akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 175 yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Teman-teman sekalian, jiwa kita memerlukan asupan nutrisi dan gizi yang baik. Kita harus selalu diberi nasihat berulang-ulang agar membekas di dalam kalbu. Apalagi nasihat tentang kesabaran, tentu akan sangat diperlukan untuk menguatkan jiwa kita agar tetap teguh, kokoh, dan semangat.
Tangkaplah cahaya ilahi dengan kesabaran. Karena kesabaran bagi diri manusia merupakan dia, yang artinya cahaya yang sangat terang. Karena dengan kesabaran inilah seseorang akan mampu menyingkap kegelapan hidup di dunia. Karena Rasulullah telah mengungkapkan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu dan kesabaranlah merupakan cahaya yang paling terang. Jadi teman-teman, jadikanlah sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislaman kita. Kesabaran merupakan salah satu sifat sekaligus ciri orang mukmin yang dicintai Allah. Ajaklah kalbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan iman dalam diri kita. Karena Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, karena segala perkaranya adalah baik. Jika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah memang baik baginya. Dan jika ia tertimpa musibah atau kesulitan, ia bersabar karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah hal baik baginya," dalam hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 146 yang artinya, "Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar." Jadi ingat teman-teman, kita akan menjadi cahaya yang terang di tengah kegelapan jika teman-teman bersabar. Apapun yang kita lakukan, ketika kita belum mendapatkan balasan yang baik sekarang, Allah akan menjanjikan teman-teman akan mendapatkan balasan yang lebih dari ini di akhirat nanti. Jadi teruslah bersabar, jangan pernah capek untuk bersabar, dan kita akan mendapatkan jaminan yang bagus, jaminan yang baik di kemudian hari. Demikianlah saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah dalam penyampaian saya, karena kesempurnaan adalah milik Allah dan kesalahan adalah milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.